Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan Al-Fakir dari channel Jackman Official. Semoga di perjumpaan yang berbahagia ini sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohani, dan dilimpah ruahkan rezekinya, dan segala hajat-hajat sahabat selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kisah 10 nabi yang pernah tinggal di Palestina, bumi yang diberkahi Allah. Negeri Syam atau yang sekarang disebut dengan Palestina, dulunya menjadi tujuan niaga orang-orang Quraisy. Selain itu, Palestina juga dikenal dengan sebutan negeri para anbiya. Sebab sepanjang sejarah hanya Palestinalah satu-satunya daerah yang pernah disinggahi oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Palestina adalah tanah yang suci dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah, yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Inilah jawaban mengapa Palestina mendapat julukan sebagai negeri para nabi. Meskipun demikian, faktanya sekarang Palestina menjadi wilayah konflik yang diperebutkan oleh Israel, yang notabene adalah negara berbasis orang-orang Yahudi. Akan tetapi, mungkin memang demikianlah letak keberkahannya, yaitu berkah sekaligus ujian bagi penduduk Palestina sejak puluhan tahun lalu. Namun ganjaran di akhirat kelak tentu akan sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah para nabi yang pernah tinggal di Palestina. Lantas siapa saja para nabi yang pernah tinggal atau singgah di Palestina? Simak kisah nabi yang pernah tinggal di Palestina sebagai berikut ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat julukan bapak dari para nabi. Mujizat dan ujian mengiringi Nabi Ibrahim selama masa hidupnya. Ujian hidup Nabi Ibrahim justru membawa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Perayaan Idul Adha dalam Islam adalah sebagai bentuk penghormatan kepada sang Nabi. Nabi Ibrahim ternyata juga menghabiskan banyak waktu di Palestina bersama keluarganya. Inilah mengapa makam Nabi Ibrahim berada di Masjid Al-Khalil, Hebron, tepi barat, di samping makam istrinya Sarah. Tak jauh di sebelah barat Hebron terdapat pohon Oak of Ibrahim, yang merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim memasang tandanya selama di Palestina. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi penutup akhir zaman ini juga pernah singgah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ketika melakukan perjalanan Isra Miraj. Masjidil Aqsa yang dikunjungi Rasulullah SAW ini berada di kawasan kota Yerusalem. Masjid ini merupakan bangunan suci dalam Islam ketiga setelah Mekah dan Madinah. Masjidil Aqsa merupakan situs sejarah yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Beliau mengimami sholat para nabi di masjid tersebut.
Inilah mengapa Baitul Maqdis memiliki arti sejarah penting dan berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Putra Nabi Daud alaihissalam ini memang lahir di Yerusalem. Allah memberkahi Nabi Sulaiman dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Nabi Sulaiman memerintah Palestina selama 30 tahun. Dengan mukjizat yang dimilikinya, Nabi Sulaiman memerintah para jin untuk memperbaiki Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jika memasuki komplek Masjidil Aqsa, kamu akan menjumpai makom Nabi Sulaiman yang dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil memegang tongkatnya. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ternyata juga merupakan nabi yang lahir di Yerusalem. Ia adalah putra kesayangan Nabi Yakub alaihissalam. Di Palestina bisa ditemukan situs Jub Yosef, tepatnya di Galilea, yang diyakini sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf diperkirakan menjadi nabi terakhir yang dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. Dan yang kelima, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam yang lahir di Palestina. Nabi Yakub menyebarkan agama tauhid kepada para pengikutnya, meneruskan jejak sang ayah dan kakeknya. Ketika dewasa, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, lalu kembali ke Palestina, hingga akhirnya menetap di Mesir sampai beliau meninggal dunia. Namun demikian, beliau dimakamkan di Hebron, Palestina bersama makam sang ayah. Makamnya berada di dalam Masjid Ibrahimi bersama dengan makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keenam, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut mendapat tugas untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Diyakini kaum tersebut dulunya tinggal di sebuah tempat disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang berlokasi antara tepi barat dan Yordania. Makam Nabi Lut berada di kota Palestina, bagian selatan Hebron, tepi barat. Selanjutnya yang ketujuh, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan putra kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Palestina dan melanjutkan dakwah sang ayah untuk menyebarkan pesan tauhid kepada penduduk bumi. Makamnya berada di Masjid Ibrahimi di perbukitan Hebron dan dianggap sebagai situs paling religius dalam Islam. Dan yang kedelapan, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Allah berupa kitab Taurat untuk umatnya. Bani Israel. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi pernah bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Kemudian dibangun masjid di lokasi tersebut untuk menghormati Nabi Musa. Lokasi masjid tersebut termasuk salah satu komplek arsitektur religius paling besar di Palestina.
Yang kesembilan, Nabi Isa alaihissalam. Sebagian besar cendekiawan menyebutkan Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, tepi barat, dan menghabiskan masa hidupnya di Palestina menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, salah satunya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ilmuwan memprediksi bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di tempat kelahiran Nabi Isa. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik pohon palem di mana ibunya Siti Maryam merintih kesakitan selama melahirkan Nabi Isa. Sementara Bukit Zaitun di Yerusalem disebut sebagai situs di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah tinggal di Palestina bahwa menjadi pemimpin di sana selama 40 tahun, yaitu 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Beliau dikenal memiliki kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah SWT. Masa pemerintahannya berperan penting dalam pembentukan arsitektur keagamaan di Yerusalem. Itulah kisah para nabi yang pernah tinggal di Palestina. Dengan demikian sudah jelas bahwa bumi Palestina merupakan bumi yang diberkahi Allah dan menyimpan sejarah penting dan berharga bagi umat Islam. Terima kasih.